Oke, kembali lagi bareng gua di video gua di channel gua yang setelah sekian lama nggak pernah bikin video soal face reveal kayak gini lagi untuk ngomongin sesuatu. Tapi kali ini topiknya agak beda. Kali ini gua nggak ngomongin soal politik, ekonomi atau apa. Tapi gua pengen ngomongin tentang film yang baru gua tonton 1 hari yang lalu, persis 24 jam yang lalu. Disclaimer, kalian mendingan pause video ini kalau belum nonton atau simpan dulu video ini terus kalian tonton dulu filmnya baru balik lagi ke sini. Buat apa ya, mungkin kalian ternyata bener apa yang gue bilang tuh sama dengan apa yang kalian pikirkan, atau mungkin ada yang salah dari gue, jadi kalian mungkin bisa counter argumen atau opini gue, meskipun harusnya ya ini kan selera ya, subjektif gitu. Tapi it's okay, kita lanjut. Buat yang udah nonton, kayak kita diskusi lah ya. Film ini film yang bener-bener gue udah tunggu banget dari lama. Kenapa? Karena film yang menceritakan tentang The King of Pop, Michael Jackson gitu. Gue udah nunggu film ini dari lama karena gue udah nge-fan banget sama Michael Jackson dari 2009 pas dia meninggal. Waktu itu gue masih kelas 5 SD lah. Waktu itu beritanya heboh di mana-mana, kan diberitain terus, ditayangin terus, bahkan lagunya diputar berkali-kali berulang-ulang sampai gue bosen. Tapi emang harus diakuin, suaranya enak gitu. Dan akhirnya lagu-lagu yang hits itu yang akhirnya jadi favorit gue gitu sampai sekarang, dan menempatkan Michael Jackson itu salah satu penyanyi top di list gua lah gitu. Jadi kalau misalkan lu tanya siapa penyanyi favorit gua top sekian, udah pasti ada Michael Jackson di salah satu listnya. Kalau zaman dulu itu juga yang mungkin seumuran sama gua tahu kalau dulu tuh banyak berita yang simpang siur soal Michael Jackson gitu kan. Bahkan kayak banyak kontroversi sama konspirasinya. Misalkan dia apakah benar-benar sudah meninggal atau dia hanya memalsukan kematiannya. Terus juga ini yang paling heboh waktu itu. Ada berita kalau Michael Jackson itu kabarnya itu memeluk Islam sebelum dia meninggal. Apa buktinya? Ada rekaman lagu yang Give thanks to Allah for the moon and the stars. Nah itu dulu itu gue percaya. Kenapa? Karena mungkin informasinya nggak semasif sekarang dan nggak semudah itu untuk didapatkan. Tapi belakangan gue tahu kalau ternyata itu emang bukan lagunya dia. Dia itu hanya penyanyi, lagu dari yang nyanyi itu kalau nggak salah orang dari Timur Tengah. Gue lupa dari negara mana. Tapi suaranya itu emang persis mirip banget gitu. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Artinya ada beberapa kekeliruan yang dulu gue percayai ternyata emang banyak yang false gitu. Termasuk mungkin masalah-masalah yang dia dibilang pedofil lah, atau dia sengaja memutihkan kulitnya atau merubah wajahnya dan sebagainya gitu. Tapi itu gue bahas nanti karena gue nggak mau terlalu bahas tentang sejarah. Yang mau gue bahas, kita balik lagi ke film ya. Seperti yang gue udah bilang di awal, gue sangat menunggu film ini, dan ketika trailernya itu keluar, kan belakangan juga gue tahu kan kalau misalkan emang pemerannya itu adalah Jafar kan, dia ponakannya Michael Jackson. Jadi secara genetik ya pasti adalah kemiripan-kemiripan dari mungkin segi struktur wajah atau kayak gimana. Jadi itu akan mempermudah, harus ya, mempermudah dalam casting. Gue punya beberapa ekspektasi yang mungkin tidak bisa gue bilang terpenuhi. Jadi kalau misalkan gue set bar ekspektasi gue segini, mungkin yang gue terasakan akhirnya hanya segini gitu mungkin. Ya nggak terlalu jauh sih gapnya. Cuma kalau kalian tahu ketika film ini pertama kali udah rilis dan kalian cek, ternyata rating itu banyak yang jelek lah. Jadi banyak rating-rating yang menunjukkan kalau film itu kesannya tuh jadi nggak bagus-bagus banget. Gue nggak tahu ini soal kenapa. Apakah emang karena sama kayak gue yang nggak sesuai ekspektasi atau kayak gimana. Tapi menurut gue sebenarnya untuk yang tidak seekspektasi gue juga, gue nggak bakalan ngasih rating sebegitu rendahnya gitu loh. Jadi mungkin emang masih ada kebencian mungkin ya, karena media sana, khususnya mungkin industri sana, emang sekarang-sekarang ini kan setelah era 2000-an itu emang banyak yang nggak suka dengan Michael Jackson. Makanya kalau kalian ngikutin beritanya itu, dia sering banget tuh diserbu sama berita-berita yang fitnah-fitnah banget tuh. Dari koran, dari paparazzi, dari mana gitu kan. Tapi gue nggak mau terlalu ngikutin rating mereka, karena rating mereka tuh menurut gue juga nggak ori-ori banget lah. Kalau gue mau ngasih gambaran, gue tuh ngebayangin film ini tuh akan keren sepopuler atau sebesar film Bohemian Rhapsody. Kenapa gue bandinginnya sama Borep? Karena Borep ini kan film yang kurang lebih sama kan, film BOP menceritakan seorang musisi juga di dunia musik,
Cuma bedanya satu band, yang ini kan solo ya. Eh gue masih merasakan kalau, atau mungkin gue masih menempatkan Bohemian Rhapsody sekarang masih di atasnya film Michael. Karena pertama, di bagian konflik yang menurut gue jadi esensi sebuah film. Ketika lu bikin film yang secara alur itu mulus terus sampai akhir, mungkin lu mau mencoba mematahkan sedikit di tengah-tengah, tapi nggak terlalu dalam. Nah, menurut gue itu kayak kayak ngebosanin aja gitu. Tapi kan kalau di film Bohemian Rhapsody menurut gue ada beberapa keuntungan. Pertama, dia bisa ngenempatin eh, rentang waktu yang emang pas banget, karena menurut gue era Queen ketika lagi di masa peak-peaknya itu tuh lebih sedikit dibandingkan eranya Michael Jackson. Kalau era Queen itu kan mulai ngetopnya di tahun 70-an kan, 70 pertengahan 75 kalau nggak salah, yang benar-benar hitnya kan dari Bohemian Rhapsody 75 sampai di tahun 80-an sekian, 80 akhir lah. Tapi kan benar-benar puncaknya hebohnya masih itu kan di tahun 85. Jadi kurang lebih 10 tahun. Jadi itu cukup untuk nge-build story dan memasukkan konflik yang akhirnya panas banget, kita juga akhirnya emosi, kita ngerasain ininya, kayak kekesalannya juga kita kerasa. Ditambah aktingnya Rami Malek yang menurut gue juga oke, karena pada dasarnya kan dia udah punya pengalaman di bidang acting kan. Eh, dari zamannya film Night at the Museum sampai tiba-tiba dia dijadiin sebagai castingnya Freddie Mercury. Buat gue aktingnya gila banget, jadi menurut gue emang he deserve Oscar gitu. Nah, balik lagi ke Michael. Menurut gue nggak tahu sih apakah Jafar dia emang punya background acting atau kayak gimana. Tapi kan emang namanya, kita tahu semua kalau Michael itu punya sifat yang emang soft, halus, yang nggak terlalu memuncak kayak gimana gitu kan. Jadi menurut gue mungkin produser juga, atau mungkin sutradara ya, sutradara juga agak gimana gitu mau bikin sebuah konflik yang mungkin kayaknya nggak cocok deh dengan karakter Michael. Masa dia harus marah-marah yang sampai sebegitunya, mungkin kayak gitu kan. Nah, era Michael Jackson ini kan juga lumayan jauh ya. Dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai 2000 juga masih ada gitu. Nah, film ini kan kalau kalian lihat dari tahun 60-an sampai ke 83-an lah, 85 mungkin untuk akhirnya. Jadi menurut gue tuh belum fase-fase yang membuat Michael tuh matang banget. Jadi menurut gue tuh dia udah keren, tapi masih belum matang. Ngerti ya maksud gue ya? Jadi fase-fase bener-bener matangnya dia itu setelah di era, kalau gue pakai patokan album ya, setelah Bad album. Nah, setelah Bad itu bener-bener itu baru fase-fasenya dia bener-bener punya power, punya aura sebagai seorang performance. Dia udah bener-bener udah di level yang berbeda lah untuk seorang penyanyi gitu. Kalau misalkan era kesuksesannya dia dari Jackson 5 sampai awal-awal Thriller gitu, menurut gue itu cukup keren, meningkat drastis jauh, tapi menurut gue masih kurang karena konflik yang dibangun tuh belum sepanas yang tadi gue bilang, yang gue maksudkan gitu. Sekarang gue mau bahas dari sisi keluarga. Gue sih nggak akan menolak kalau misalkan film biopic ini akan menceritakan bagian sisi kekeluargaannya gitu kan. Dan akhirnya ya kita sama-sama tahu kalau antagonis dari film ini ya bapaknya, Joseph gitu. Sayangnya, gue tuh berharap awalnya ya, sebelum film ini muncul ataupun di trailer gitu ya, gue kira tuh dari trailer itu dia akan menceritakan soal yang masih era kulit hitamnya itu sedikit aja gitu, dan akan lebih memfokuskan bagaimana dia diterjang berbagai masalah dari berita-berita yang aneh-aneh itu dengan koran dan sebagainya, sampai era-era benar-benar dia masuk ke pengadilan dan sebagainya sampai akhirnya dia harus meninggal. Gue pikir bakalan sampai ke situ karena itu akan mainin emosional banget kan, tapi ternyata enggak. Makanya gue mungkin awal-awal menikmati karena banyak lagu-lagu yang memorable dari zaman Jackson 5 tuh. Dari eranya I Want You Back, ABC, Who's Loving You, terus sampai masuk ke era-era yang agak awal-awal Thriller tuh. Thriller, Billie Jean, Beat It. Gue menikmati karena sebagai apa ya, fans yang nostalgia aja. Seperti gue tuh kangen dengan konsernya, kangen dengan penyanyiannya gitu, lagu-lagunya. Tapi jujur, di 3/4 terakhir film tuh gue udah mulai agak bosan gitu, kayak ini kapan klimaksnya gitu, kayak kok begini-begini aja, nggak kayak nggak ada boom gitu, kayak ini loh masalahnya. Kayak ini spoiler dikit ya kalau yang belum nonton Bohemian Rhapsody, ketika
Freddy ini awalnya ternyata didekati oleh si Paul Prenter ini, itu kan nge-build-nya kan lumayan panjang tuh. Nge-build dari si Paul dikenalin, mulai deket, akhirnya mulai mempengaruhi dia, sampai akhirnya benar-benar nguasain dia, baru sampai di akhirnya dia dibuang gitu sama si Freddy. Itu tuh benar-benar ke-build banget untuk konfliknya, meskipun kita tahu kalau karirnya Queen juga kayak smooth-smooth aja. Jadi kayak kalau gua kasih grafik nih ya, ini karirnya Queen, tapi konfliknya juga langsung ngikutin gitu. Sedangkan kalau untuk Michael Jackson ini, dia karirnya begini, tapi untuk konfliknya ya lebih landai gitu. Jadi gue nggak tahu apakah ini memang kayak uji coba aja untuk apa ya, kayak sekedar tes ombak atau gimana gitu. Karena kalau kalian tahu, meskipun sutradaranya berbeda, film Michael dan Bohemian Rhapsody itu diproduseri oleh orang yang sama, Graham King gitu. Jadi harusnya ada formula yang sama, meskipun kita tahu kalau gue kasih tau dikit deh kalau misalkan kalian nggak pernah ngecek sejarah. Sebenarnya kan kalau film di Bohemian Rhapsody itu ada beberapa kekeliruan. Pertama, timeline antara keluarnya si Paul Prenter dengan Live Aid itu juga ada sedikit diubah. Terus juga soal diagnosis AIDS-nya Freddy juga itu sebenarnya tuh harusnya setelah Live Aid, bukan sebelumnya. Tapi kenapa dimasukin begitu? Mungkin untuk menambah bumbu cerita. Gue nggak masalah soal itu. Tapi harusnya Michael Jackson mungkin bisa dipakai formula yang sama dengan fakta yang ada, teman mungkin hanya perbedaan waktu atau kayak gimana gitu. Biar nggak ngebuat kalau misalkan ada rasa emosional kita yang akhirnya terjalin gitu. Cuman gue apresiasi kenapa? Karena ketika gue searching, ada kemungkinan besar kalau film ini tuh ada sequelnya. Ada sequel keduanya. Nih, gue bacain ya. A potential sequel to the 2026 Michael Jackson biopic Michael is in early development discussion by Lionsgate and producer Graham King. Oke, jadi ya ada kemungkinan besar meskipun belum fix banget ya. Jadi gue berharap ini anggap aja sebagai film pembuka atau mungkin part 1 dari film keduanya nanti yang benar-benar akan menjadi puncak kalau Michael ini ketika di fase-fase udah mulai putih banget itu akan benar-benar diterjang masalah yang benar-benar sampai menguncang jiwanya, sampai dia sendiri kan sampai berewokan gitu kan kalau kalian pernah lihat fotonya. Gue berharap itu akan kejadian meskipun gue nggak tahu kapan itu akan digarap, karena gue nggak masalah kalau film biopik yang menceritakan satu orang ini tuh bisa dibikin beberapa part. Karena kalau nggak salah kan nanti film tentang The Beatles aja dia akan dijadikan 4 kan, kayak sesuai dengan personilnya tuh, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison sama Ringo Starr. Jadi kalau misalkan nanti dia mau dipecah eranya Michael Jackson di bagian era 1 dulu nih, era Black gitu kan, baru nanti era White-nya, menurut gue itu akan jadi keren kalau misalkan dia benar-benar bikin dengan serius gitu. Kalau soal acting, gua akui sebenarnya actingnya yang jadi Joseph itu bikin gua kesel. Artinya dia benar-benar memainkan peran antagonisnya itu benar-benar bagus banget. Kalau Jafar itu karena dia seperti yang gue bilang memerankan seorang tokoh yang soft, yang nggak terlalu punya apa ya, sifat yang kasar banget, jadi nggak begitu berasa kalau ada rasa yang pengen bener-bener marah gitu kan. Meskipun adalah rasa-rasa sedih kayak dia nggak punya temen atau kayak gimana, udah bener hidup sendirian banget, hidup sebagai seorang objek objek dalam entertainment gitu, bukan sebagai manusia yang utuh pada masanya. Jadi itu aja mungkin yang gue bisa bilang di video ini. Nggak tahu sebenarnya gue tuh pengen banyak ngomong sesuatu, tapi gue mau batasi video ini sedikit dulu aja, karena kalau misalkan rame mungkin baru gue bikin video yang selanjutnya yang baru gue kepikiran soal film ini. Oke, itu aja dari gue. See you.